selama hidupku. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila berujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik Wahda Islamiyah Makassar, Prodi Teknologi Rekayasa Komputer dan Jaringan, semester 1, kelompok 1. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri, Ridha Abdullah Zamhornai, dan kameramen saya Ian Nur Aslam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila, Studi Kasus Analisis Politik pada Kasus Korupsi Syahrul Yassin Limpo tahun 2023. Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi juga menjadi arah bagi perilaku politik dan pemerintahan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama dalam bentuk tindakan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata masih perlu diperkuat. Dari latar belakang tersebut, kelompok kami merumuskan dua pertanyaan utama. Apa masalah yang terjadi pada kasus korupsi di Kementerian tahun 2023, Kementerian Pertanian tahun 2023, dan bagaimana solusi pemberantasan korupsi pada kasus tersebut? Kasus yang kami angkat adalah kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. KPK menetapkan beliau sebagai tersangka dalam 3 tindak pidana, yaitu pemerasan jabatan, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang. KPK menemukan dan menyita dana sekitar 30 miliar terkait kasus tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Padahal sebagai pemimpin seharusnya menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Tindakan korupsi seperti ini bertentangan langsung dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena korupsi merampas hak masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena korupsi menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan. Selain itu, korupsi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan amanah perlu ditanamkan sejak dini. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi, yaitu menegakkan hukum secara tegas dan tanpa campur tangan politik, mengoptimalkan pengawasan internal dan eksternal di lembaga pemerintahan, dan mengembangkan sistem pencegahan berbasis teknologi informasi. Selain itu, perlu juga membuat undang-undang yang tegas agar pelaku korupsi mendapatkan efek jerah, mengembangkan sistem pengaduan yang melindungi pelapor atau whistleblower. Dari pembahasan tadi, kami menyimpulkan bahwa kasus korupsi di Kementerian Pertanian menunjukkan lemahnya penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan pejabat publik. Penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Integritas dan akuntabilitas pejabat publik menjadi kunci utama
dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan berkeadilan. Kami menyarankan agar undang-undang yang tumpang tindih perlu diperbarui agar tidak disalahgunakan. Pengawasan pemerintahan perlu ditingkatkan dan didukung dengan sistem digital. Masyarakat harus berani menolak dan melaporkan tindakan korupsi. Karena itu, jangan biarkan korupsi menjadi budaya. Mari mulai dari diri sendiri untuk menegakkan kejujuran, tanggung jawab sebagai wujud pengalaman nilai-nilai Pancasila. Dari hasil diskusi kita tadi, saya ingin bertanya, apakah penyebab utama sehingga kasus korupsi di Kementerian Pertanian 2023 bisa terjadi? Oke, let me hear. Biar gue jelasin. Jadi, penyebab utamanya adalah karena lemahnya pengawasan internal dan eksternal serta adanya penyalahgunaan wewenang oleh Jadi, penyebab utamanya adalah karena lemahnya pengawasan internal dan eksternal serta adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang bersangkutan. Selain itu, budaya birokrasi yang kurang transparansi sehingga membuat praktek pemerasan jabatan tersebut berlangsung lama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan dan amanah, belum diterapkan secara baik. Mungkin itu saja. Jadi, menurut Mas Ian, bagaimana kaitan kasus ini dengan nilai Pancasila secara mendalam? Menurut saya, kasus ini bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima. Pada sila kedua, korupsi merampas hak masyarakat sehingga tidak adil dan tidak beradab. Pada sila kelima, korupsi menghambat terwujudnya keadilan sosial karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan malah dinikmati segelintir orang. Selain itu, nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab juga dilanggar. Demikian hasil presentasi kami Dari kelompok 1. Kami Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.